hati. Tuhan bersabda kepada orang-orang fasik, "Bicaramu tentang aku kurang ajar. Meskipun demikian, kalian bertanya, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau?" Kalian berkata, "Sia-sialah beribadah kepada Allah. Apalah untungnya? Kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Itulah sebabnya kita memuji bahagia orang-orang yang gegabah. Sebab mujurlah orang-orang yang berbuat jahat itu. Mereka mencobai Allah, namun luput juga. Sebaliknya orang-orang yang takwa berbicara demikian. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takwa kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Sabda Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kalian akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang jahat, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti api. Maka semua orang gegabah dan orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Sabda Tuhan semesta alam. Mereka akan habis sampai ke akar dan cabangnya. Tetapi kalian yang takwa, bagi kalian akan terbit surya kebenaran yang sayapnya membawa kesembuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Lukas 11 ayat 5-13. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan apa yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita dihadapkan kepada perenungan dari 2 bacaan ini. Yang pertama,
kita diajak untuk kembali mengingat bahwa kita hidup di dunia itu ada masanya. Saat masa itu habis, kita akan menuju pengadilan Tuhan. Kita akan akhirnya kemana? Tentu ditentukan oleh apa yang kita buat, kita pikirkan, kita lakukan selama di dunia. Dan jika kita berpikir seperti seorang jahat seperti pada bacaan di atas, mungkin kita bisa bergembira dan kita bisa mengenyahkan jalan pemikiran, jalan Tuhan. Tetapi ingat bahwa itu ada endingnya. Sebaliknya, jika kita mengikuti jalan Tuhan, ya mungkin selama di dunia kita tidak mendapat apa-apa yang layak menurut pandangan dunia. Tetapi jika kita bangga, kita bertakwa, kita melakukan kehendaknya dan menjalankan ibadah seperti yang digambarkan di bacaan itu, kita tentu diingatkan untuk akan kebahagiaan yang akan kita peroleh. Jadi seperti saya pernah baca ya, waktu masuk ke katedral, di situ ada sebuah poster yang menulis kira-kira tentang pada saat kita nanti dipanggil, apakah Yesus mengenal kita? Apakah kita mengenal Yesus? Apakah selama di dunia ini kita sudah dekat sekali dengan Yesus? Kita yakin bahwa kalau kita mengenal Yesus dengan lebih baik, tentu akan kebahagiaan yang kita dapat. Mengenal berarti kita melaksanakan perintahnya untuk mengasihi, untuk memaafkan dan lain-lain, dan mengikut salibnya. Itulah renungan dari bacaan pertama, bahwa kita hidup di dunia ada masanya dan sebaiknya kita mengejar yang kekal di surga nanti. Itulah yang tentu harus kita ingat setiap pagi ketika kita bangun pagi, bahwa kita seharusnya bisa mengalahkan dunia seperti yang dikatakan Yesus menjelang Yesus mengalami sengsara. Yang di bacaan kedua tak kalah menarik adalah bahwa kita diajarkan untuk tahu apa yang kita minta. Kita tentu tahu bahwa permintaan kepada Tuhan, doa kita harusnya yang baik-baik. Itu pasti terkabul. Terkabul, mungkin kita tidak menyadari bahwa itu terkabul seringkali. Atau kita tidak menyadari bahwa apa yang kita minta bagi Tuhan itu baik. Tetapi Tuhan akan memberi yang lebih baik. Tapi acap kali itu tidak kita sadari. Kita hanya fokus kepada apa yang kita minta. Kita kurang sadari begitu kita mengalami sesuatu yang ternyata lebih baik dari apa yang kita minta. Itu kita kurang sadari. Nah, sebaiknya kita dalam mendoakan itu suatu hal yang baik. Juga mendoakan orang-orang yang baik, termasuk musuh kita. Seperti apa yang diajarkan Yesus. Doakanlah musuhmu. Ya. Jadi perenungan pada hari ini adalah doa yang kita bawa, permintaan yang kita minta. Itu yakin. Kita yakin bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkannya. Karena itu baik dan karena kita setia menjalani perintahnya. Doa orang baik dikatakan lebih membumbung. Itulah yang membuat kita, mengapa kita menghormati dan meminta doa dari Bunda Maria, para orang kudus. Ya, karena kita yakin mereka sangat baik. Mereka sempurna di hadapan Allah. Maka kita berhak meminta pertolongan dari mereka untuk mendoakan doa kita. Demikian renungan
pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati.